Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahi barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Hari ini hari Selasa bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2022. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa aktif untuk bisa mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun sholeh. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan pada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Baiklah, untuk kajian kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait masalah zakat fitrah. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa zakat fitrah ini wajib dikeluarkan dengan 3 syarat. Pertama harus Islam, kedua mendapati terbenamnya matahari daripada hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian ada kelebihan dari makanan pokoknya dan juga makanan pokok untuk keluarganya di hari itu. Termasuk juga sandang papannya, ya, dan juga melebihi dari hutangnya, ya. Melebihi dari hutangnya pada hari itu, ya.
hari itu dia sudah tidak punya hutang. Kemudian zakat itu wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah itu wajib dikeluarkan untuk dirinya dan juga di samping dirinya juga untuk mereka yang wajib dinafkahi, mereka yang masuk dalam tanggungan nafkah wajibnya. Maka ini menjadi tanggungan sini zati di sini, ya, tanggungan dia sendiri. Tanggungan misalnya kepala rumah tangga, dia wajib zakat untuk dirinya sendiri, juga wajib mengeluarkan zakat dari samping dirinya, juga mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang dalam tanggungan nafkah wajibnya, seperti orang tuanya atau anak istrinya yang memang wajib dinafkahi. Dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1 sok dari makanan pokok dalam satu daerah tersebut. Kalau di Indonesia itu beras, kalau banyak di banyak negara itu pakai gandum atau apa namanya, ya hilpah dan syair, gandum, banyak pakai gandum. Nah, kait dengan ukuran 1 sok itu, nah, 1 sok itu sama dengan ya 4 mud. Ya, sebagaimana kemarin saya jelaskan, saya janjikan juga ingin menjelaskan juga tentang masalah hukum mengeluarkan zakat pakai uang. Untuk utul balad ini, makanan pokok ini bisa berupa beras, bisa berupa gandum. Ya. Ukurannya 1 sok. Dalam mazhab Syafi'i gitu. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu seukuran cakupan 2 telapak tangan yang sedang atau mu'tadil. Dan ukuran ini masih ada di Hijaz. Nah, ukuran tangan mu'tadil ini yang sedang ini seperti tangannya baginda Rasulullah SAW itu ya. 2 telapak tangan yang sedang, cakupan 2 telapak tangan sedang mu'tadil. Ini ukurannya yang standar itu ada di Hijaz, di tanah Hijaz, di Mekah sana, itu mengacu kepada cakupan 2 tangan, 2 telapak tangan baginda Rasulullah SAW. Yang jelas itu yang sedang, ya. Dan 1 mud beras itu sama dengan kurang lebih 362,5 gram. 1 mud beras sama dengan 362,5 gram. Berarti 1 sok beras, karena itu 1 sok itu kan 4 mud, sementara 1 mudnya itu kalau digramkan kurang lebih 362,5 gram. 1 sok beras, 1 sok beras itu berarti ya 4 kali 362,5 gram sama dengan 1.450 gram. Kalau dikilokan sama dengan 1 kilo, 450 kilogram. 1,450 kilogram. 1,450 kilogram.
Kalau diliterkan itu kurang lebih 1,8 liter. 1,8 liter ini zakat minimalnya kurang lebih segitu. Ya, kalau dikilokan itu dibulatkan menjadi 2 kilogram atau 2,5 liter. Tapi yang berlaku di Indonesia itu adalah 2 kilo 6 on. Gitu ya. Berlaku di Indonesia 3 kilo 6 on. Itu sudah lebih banyak. Ini kelebihannya itu diniatkan sedekah. Kelebihannya itu diniatkan sedekah. Adapun zakat dengan uang atau timah, ya. Timah itu harga dari bahan makanan, nilai, ya. Nilai atau timah, ya. Itu diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh zakat itu kecuali pakai qutul balad, pakai makanan pokok. Mazhab Syafi'i. Selain Syafi'i, itu mazhab Hanafi itu memperbolehkan zakat fitrah pakai uang atau timah, ya, nilai atau harga dari bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, maka kita juga harus mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam mazhab Hanafi. Jangan sampai kita itu kalau mengikuti mazhab Hanafi, zakat pakai uang, tapi yang kita ikuti ketentuannya adalah mazhab Syafi'i. Ini berbeda. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kalau mazhab Syafi'i kan 1 sok 4 mud gitu ya. Yang wajib dikeluarkan zakat itu kan 1 sok atau sama dengan 4 mud. Dalam mazhab Hanafi itu ada perbedaan antara pertama ukurannya, ukuran yang wajib dikeluarkan zakat itu tergantung itu masuk syair, ya, atau kurma, ya, atau masuk qamah atau hintah, gandum, ya. Qamah atau hintah ini kan gandum yang jenis bagus, ya. Atau syair itu apa namanya, jenda ya begitu ya. Artinya gandum yang kasar. Itu kalau dalam mazhab Hanafi, kadar yang wajib dikeluarkan untuk syair atau tepungnya, juga kurma dan aqid ini ya. Itu ukurannya kadarnya itu 1 sok iraqi. 1 sok. 1 sok. Dan untuk gandum ya, qamah dan hintah atau tepungnya, juga kismis, ini yang kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/2 sok iraqi. Beda. Ada yang 1 sok, ada yang 1/2 sok. Yang 1 sok itu adalah untuk syair, kemudian kurma, ya, dan aqid. Kemudian untuk gandum yang qamah atau hintah, termasuk tepungnya, ya, dan juga kismis, itu kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam mazhab Hanafi itu 1/2 sok iraqi. Nah,
Menurut sebagian ulama mutaakhirin dalam mazhab Hanafi, 1 sok iraqi ini sama dengan 2,145 kilogram. Ya. Ini setengah sok iraqi. Menurut ulama Hanafi mutaakhirin sama dengan 2,145 kilogram. Maka untuk zakat dengan uang adalah seharga 2,145 kilogram gandum atau tomah dan hikmah atau tepungnya. Jadi seharga begitu. Jadi tidak 1 sok, ya, 1 sok apa namanya beras, ya, bukan dengan nilai 1 sok beras. Jadi karena ini ukurannya itu berarti mengikuti apa? Setengah sok gandum, setengah sok gandum. Jadi kalau di kilogramkan, setengah sok iraqi itu, setengah sok iraqi gandum itu sama dengan 2,145 kilogram. Berarti itu yang seharga itu nanti, harga 2,145 kilogram. Nah, ini kawan-kawan dari Syahab itu melakukan penelusuran, penelitian harga dari informasi harga, ya, yang menjadi ukuran ini standar untuk perhitungan kadar zakat fitrah ini berpatokan pada harga tepung gandum utuh standar sedang, yaitu tepung gandum utuh merek Taj Mahal yang diproduksi oleh PT Bogasari. Ini yang diteliti oleh kawan-kawan Syahama, ya, terkait dengan masalah ini gandum ini. Nah, harga 1 kilogram tepung gandum utuh saat ini di pasaran, ini acuannya tahun lalu, tahun 2021. Jadi per April 2021 itu harganya bervariasi antara harga grosir dan harga eceran di pasaran. Itu berkisar antara 13.500 hingga 57.000 rupiah, ya. Lalu diambil harga sedang sebagai acuan, berarti 26.000. Di antara 13.500 sampai 57.000 itu diambil harga sedang. Harga sedang itu sebagai acuannya adalah berarti 26.000. Maka jika kadar wajib yang wajib dikeluarkan adalah setengah sok tepung gandum utuh, yaitu 2,145 kg, maka dikalikan 26.000, ya, dikalikan berarti 26.000 kali 2,145 kg berarti sama dengan 55.770 rupiah. 55.770 rupiah. Ini ukuran minimal yang wajib dikeluarkan zakat fitrah pakai uang. Itu minimal yang kurang lebih itu, ya. 55.770 rupiah.
Dan kalau itu dibulatkan berarti ya 56 ribuan lah ya. 56 ribu berarti selebihnya dari yang minimal tadi 55.770 itu, lebihnya itu kalau kita lebihkan dari 56 ribu berarti lebihnya itu kita niatkan sedekah ya. Kalau misalnya lebih dari ini ya lebih baik. Berarti lebihnya niatkan sedekah. Kita lebih baik lebih daripada kurang. Sekitar ini sudah berarti 56 ribu itu kalau kita mau zakat pakai uang berdasarkan standar dalam mazhab Hanafi ya. Bukan dalam mazhab Hanafi. Jadi standarnya itu gandum, bukan beras. Itu mungkin yang terkait dengan ukuran atau kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya jika pakai beras atau pakai uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Yaqul mu'allif rahimahullah faslun wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf ats-tsamaniyati alladziina dzakarahumullah ta'ala fi kitabihil 'aziz. Faslun ya hadza faslun wa tudfa'u zakatu dan dibayarkan apa zakat ila al-asnaf ats-tsamaniyati kepada kelompok yang 8, golongan yang 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, dalam Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman-Nya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah, sebenarnya di sini adalah sedekah wajib zakat. Nah, sedekah itu ada sedekah sunnah atau ada sedekah wajib. Sedekah wajib inilah yang disebut dengan zakat. Dan sesungguhnya zakat itu sedekah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal 'amilin 'alaiha, dan amil, wal mu'allafati qulubuhum, yang lemah hatinya, wa fir riqabi, dan hamba sahaya, wal gharimina, dan orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnis sabil. Pertama, ini 8 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Pertama adalah al-fuqara. Siapa al-fuqara ini? Al-fuqara humul ladzina la yaqdiruna 'ala syai'in yaqa'u mawqi'an min hajatihim. Kaman yahtaju ila 10 fayaqdiru 'ala 2 aw la yaqdiru 'ala syai'. Jadi kalau fuqara itu mereka
la yaqdiruna 'ala syai' yaqa mawqi'an min hajati, tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, fakir itu adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, jadi tidak memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Seperti kaman yahtaju ila 'ashra fa yaqdir 'ala 2 wa la yaqdir 'ala syai'. Seperti orang yang kalau satu hari itu dia butuh 10, misalnya 10.000 lah, ya. Satu hari dia butuh 10.000, maka dia hanya mampu mendapatkan 2.000. Ini kan jauh ya, tidak memenuhi kebutuhannya. Butuhnya 10.000, tapi dia hanya mampu mendapatkan, hanya mampu memenuhi kebutuhannya hanya 2.000. Atau la yaqdir 'ala syai', mampu sama sekali, nggak terpenuhi semuanya. Ini namanya masuk fakir. Butuh 10.000, tapi sehari dia kadang nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa, tidak punya kebutuhan sama sekali. Atau dia butuh 10.000, dia hanya dapat 2.000, dia hanya dapat misalnya hanya 2.000. Ini masuk fuqara, ya, masuk fuqara. Mereka yang masuk fuqara ini berhak menerima zakat, ya, berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, al-masakin. Jadi kalau fakir tadi tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan, atau kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau masakin, humul ladzina la yaqdiruna 'ala ma yakfihim. Mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka 100%. Tidak memenuhi seluruh kebutuhan mereka, lebih dari separuh. Kaman yahtaju 'ashra fayati 8. Misalnya dia butuhnya 10, yang didapatkan itu hanya 8. Masuk miskin. Dia butuhnya sehari 10.000, tapi dia yang bisa didapatkan hanya 8.000. Ini masuk kategori miskin. Dan yang banyak ini, ya, fuqara masakin ini yang paling banyak. Kemudian al-amilina 'alaiha. Amil. Ini masalah amil ini yang sekarang itu masih tidak jelas, ya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada definisi yang disebutkan para ulama terdahulu, bahwa amil itu adalah mereka yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Imam ini khalifah. Jadi mereka yang diangkat oleh khalifah untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Ini amil. Nah, kalau mengacu kepada definisi ini, maka sekarang sudah tidak ada amil. Ya. Sekarang tidak ada amil. Tapi kalau imam ini yang masuk dalam imam ini adalah pemerintah yang ada, maka berarti amil itu adalah mereka yang diangkat atau dapat SK, ya, dapat SK oleh pemerintah, SK pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan, itu amil. Ya. Kalau imam ini ditafsiri dengan pemerintah yang ada. Jadi kalau pemerintah yang ada masuk dalam kategori imam, maka berarti harus dapat SK. Tapi ini masih terjadi gelap, ya, masih terjadi pertentangan. Apakah pemerintah yang ada itu termasuk imam apa enggak?
masih bertentangan. Jelas kalau kita mengacu definisi para ulama dahulu, yang maksud imam itu khalifah, berarti tidak ada sekarang amil gitu ya. Oke, kalau kita misalnya mengacu kalau pendapat kontemporer bahwa imam itu adalah pemerintah yang ada, berarti harus dapat SK. Berarti lazis ini yang dibentuk dan mendapatkan SK pemerintah itu masuk amil. Tapi amil ini yang diangkat oleh pemerintah, oleh negara atau khalifah, ya, mereka ini memang tidak dapat gaji, karena mereka tidak dapat gaji, maka mereka ini mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu, dari zakat fitrah, yang menerima bagian dari zakat karena mereka memang tidak digaji. Adapun amil-amil yang atau mereka yang membentuk amil-amil sendiri, gitu ya, kadang-kadang masjid membentuk amil, sekolahan membentuk amil. Amil-amil lokalan itu, maka jelas mereka ini bukan amil, bukan masuk dalam pengertian amil ini, hanya namanya amil, tapi mereka ini sebenarnya bukan amil. Itu lebih kepada panitia pengumpulan zakat. Jadi sudah tepat kalau masjid itu membentuk panitia pengumpulan zakat fitrah. Jadi tidak atas nama amil. Karena itu bukan amil, maka mereka ini tidak berhak menerima zakat. Tidak boleh mereka mengambil bagian zakat. Karena mereka ini memang bukan amil. Sekolah-sekolah itu kan begitu ya, sekolah-sekolah bentuk panitia zakat, masjid-masjid bentuk panitia pengumpulan zakat. Ya. Di instansi-instansi juga mereka membentuk panitia pengumpulan zakat. Nah, ini panitia pengumpulan zakat. Mereka yang dalam kepanitiaan itu tidak boleh mengambil bagian zakat atas nama amil. Boleh. Nah, mereka itu memang bukan amil. Kalau mereka mengambil bagian amil, berarti mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Bukan adalah waspada. Kalau misalnya mereka ini fakir miskin, maka mereka bisa diberikan bagian zakat, berarti tapi atas nama fakir miskin, bukan atas nama amil. Tidak atas nama. Kemudian al-mu'allafatu qulubuhum, yang lemah hatinya maksudnya itu orang yang baru masuk Islam dan Islamnya itu masih lemah. Maka mu'allaf, ya, orang mu'allaf itu baru masuk Islam. Ini apa? Berhak menerima zakat. Adapun ar-riqab, ar-riqab budak hamba saya, maksudnya ada al-mukatabun. Siapa al-mukatabun itu? Seorang budak yang ada perjanjian dengan tuannya. Budak mukatab adalah budak yang ada perjanjian dengan tuannya. Jika dia dapat menebus dirinya sendiri, maka dia bebas. Maka dikatakan budak mukatab. Ini tidak ada di sini ya, di Indonesia tidak ada.
Dan hampir tidak ada, memang untuk budak ini memang sudah keberadaannya itu sudah sangat mungkin tidak ada sudah ya. Dulu saya pernah mendengar itu ketika saya di Libanon tahun 98 itu, saya mendengar di Mauritania itu masih ada budak. Walau alam sekarang masih ada apa? Dan 8 itu di Mauritania itu masih ada budak. Kemudian al-gharimin, gharim, orang yang berhutang. Jadi mereka yang punya hutang dan tidak mampu membayar hutangnya. Sudah jatuh tempo dan mereka ini tidak mau membayar hutangnya. Maka mereka disebut gharim. Maka mereka ini berhak mendapatkan zakat. Adapun fi sabilillah, mereka itu adalah al-ghuzat al-mutatawwi'un. Dalam definisi para ulama, dalam kitab-kitab fikih terkait dengan fi sabilillah dalam bab zakat, ini yang dimaksud adalah mereka tentara relawan. Tentara relawan yang ikut berperang dan mereka ini tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Relawan, al-ghuzat al-mutatawwi'un, para tentara relawan berperang. Tentara relawan yang berperang di jalan Allah dan mereka tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Ini fisabilillah dalam bab zakat itu mereka ini. Jadi untuk bab zakat fisabilillah ini tidak bersifat umum. Memang fisabilillah itu dalam pengertian umum berarti setiap sesuatu yang baik, kullu amalin khairiyyin, setiap perbuatan baik itu masuk sabilillah. Itu dalam pengertian umum. Mengajar masuk fisabilillah. Sedekah, bersedekah fisabilillah. Pokoknya setiap kullu amalin khairiyyin, setiap amal kebaikan itu masuk di fisabilillah dalam pengertian umum. Tapi untuk bab zakat, maka dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah al-ghuzat al-mutatawwi'un wala ta'widh lahum min baitil mal. Tentara relawan yang tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Mereka ini yang fisabilillah. Berdasarkan ini maka guru ngaji, ustadz, kiai, ya, masuk madrasah, masjid, tidak berhak menerima bagian zakat. Tidak berhak menerima bagian zakat atas nama fi sabilillah. Dan ini bil ijma' dalam Bahsul Masail NU. Saya pernah baca itu di tahun berapa lupa itu, bahwa telah terjadi ijma' ulama. Telah terjadi ijma' ulama bahwa fi sabilillah ini adalah al-ghuzat al-mutatawwi'un. Jadi tidak semua amal kebaikan. Jadi zakat fitrah itu berarti tidak boleh dibagikan, diberikan
diberikan untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, pembangunan jalan. Juga tidak boleh diberikan kepada guru ngaji atau guru madrasah atas nama fisabilillah. Kecuali kalau memang guru ngaji ini fakir, miskin, maka mereka ini boleh menerima bagian zakat fitrah atas nama fuqara masakin, tidak atas nama fisabilillah. Terus gimana masyarakat yang sudah terbiasa kalau zakat fitrah itu ke guru ngajinya, ke kiai kampung biasanya gitu ya. Guru mushola, kiai mushola. Biasanya gitu kalau masyarakat kita ini sudah terbiasa kalau zakat fitrah itu zakatnya diserahkan kepada guru ngaji, kiai kampung gitu. Gimana? Ya, kalau memang kiainya ini termasuk kategori fuqara masakin, ya tidak apa-apa diambil dia zakatnya itu. Kalau memang tidak termasuk fuqara masakin, solusinya adalah dia boleh menerima zakat itu, tapi tidak untuk dirinya, ya, tidak untuk dirinya, tetapi lebih kepada apa? Sebagai wakil untuk menyalurkan zakatnya itu kepada yang berhak. Ya, tinggal mereka ini masuk fuqara masakin apa enggak? Ya, dia yang merasa lah. Kalau dia merasa fuqara masakin, ya silakan. Kalau dia tidak merasa, maka takutlah kepada Allah. Ya. Kalau memang dia ini bukan termasuk fuqara masakin, maka jangan sampai kita mengambil bagian zakat ini, karena itu bukan hak kita. Kalau kita ini bukan fuqara masakin, berarti kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu an-naru aula bihi, kan neraka itu lebih baik baginya kalau memang dia memakan sesuatu yang bukan haknya. Jadi silakan aja diambil, diterima, ya, diterima. Kalau memang dia bukan fuqara masakin, diterima. Nanti sampaikan bahwa zakat ini akan disampaikan kepada yang dikumpulkan dan disampaikan, disalurkan. Itu solusinya. Kalau memang masyarakat kita itu masih nggak seret kalau tidak zakat kepada kiai. Adapun Ibnu Sabil itu al-musafir alladzi yuridu an yarji' ila baladihi waqad faqadahu an-nafaqah waqad faqada an-nafaqah allati tablughuhu maqsiduhu. Tablughu maqsidahu. Ibnu Sabil itu adalah musafir, ya. Musafir yang ingin pulang ke negaranya, ke daerahnya, dan dia sudah kehabisan bekal. Untuk pulang ke daerahnya tidak punya, habis bekalnya. Cukup untuk sampai ke daerahnya itu tidak cukup atau habis bekal. Maka mereka ini boleh menerima bagian zakat. Itu zakat fitrah apa zakat mal boleh. Jadi 8 golongan ini bukan hanya 8 golongan zakat fitrah aja, termasuk zakat mal. Zakat mal, zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan. Kemudian tudfa'u zakat juga wa ila man yujad minhum. Dan zakat itu diberikan kepada orang yang ada di antara mereka. Wala yaqtasru ala aqalla min thalathatin min kulli sunfin illa al-'abid. Dan tidak mencukupkan pada yang lebih sedikit dari atau kurang, ya, dari 3,
Tiga itu min kulli sunfin dari tiap-tiap golongan illal amilah kecuali amil. Kemudian wa khamsatun la yajuzu dafuha ilaihim. Kemudian ada 5 kelompok di mana zakat itu tidak boleh diserahkan kepada mereka. Pertama, al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Al-ghani orang yang kaya, bimalin dengan harta aw kasbin atau kerjaan. Orang yang kaya, banyak hartanya, atau kayanya ini karena pekerjaan. Ya, dia bekerja akhirnya kaya. Nabi mengatakan la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dhimmatin. Tidak halal sedekah atau zakat itu untuk orang kaya, wala li dhimmatin, dan juga bagi orang yang kuat bekerja. Orang bekerja, kuat bekerja ini tidak boleh menerima zakat. Wal abdu, hamba sahaya. Hamba sahaya, karena hamba sahaya ini masih dalam tanggungan tuannya. Ya, jadi tadi mukatab tadi itu, riqab tadi itu ya, mukatab, hamba sahaya mukatab tadi, karena memang dia dalam proses apa dimerdekakan, proses dimerdekakan diri. Kemudian wa Banu Hashim, Banu Hashim Bani Hashim itu Banu Hashim Banu Muttalib. Banu Hashim berarti yang apa? Nasab, ya, senasab dengan kanjeng Nabi. Banu Muttalib, Bani Muttalib. Jadi keturunan kanjeng Nabi itu dari Bani Hashim atau dari Muttalib itu tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Ya. Jadi para habaib, kalau kita mau zakat, tidak boleh kita kasihkan kepada para habaib, zuriatnya kanjeng Nabi. Ya. Tidak boleh. Boleh kalau itu adalah berupa hadiah. Hadiah itu boleh. Tapi kalau zakat, kemudian wal kafir. Kafir ini juga tidak boleh menerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau itu hanya sedekah biasa tatawwu, sedekah tatawwu boleh. Sedekah tatawwu. Tapi zakat wajib tidak boleh. Kalau itu hanya sedekah biasa, boleh. Sunnah. Hadiah itu boleh kita ngasih kepada orang kafir. Makanya kan di dalam sabda Nabi itu, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kau berteman dengan kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini tidak berarti bahwa tidak boleh ngasih makan sama orang yang tidak takwa, juga bukan berarti tidak boleh kita ngasih makan sama orang kafir. Boleh saja. Tapi kalau untuk zakat, maka zakat ini tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Wa man talzamu, dan orang yang talzamu wajib al-muzakkiyah terhadap orang yang bayar zakat, apa nafaqatuhu, nafkahnya. Jadi orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki ini, maka zakatnya tidak boleh diberikan kepada mereka. Masuk usul dan furu'nya berarti ya. Usuluhum wa furu'uhum. Usuluhum itu berarti ya
kakek neneknya, orang tuanya ke atas itu usul. Tidak boleh di zakat atau diberikan pada mereka dalam mazhab Syafi'i. Masuk furu'nya, furu' itu keturunannya. Keturunannya itu ya anaknya, cucunya, berarti itu tidak boleh zakat diberikan pada mereka. Artinya muzakinya ini tidak boleh memberikan zakat kepada mereka karena itu menjadi tanggungannya, bukan kewajiban. Makanya ini la yadfa'uha ilaihim bismi fuqara wal masakin. La yadfa'u, tidak membayar siapa muzakkiha zakat ilaihim kepada mereka. Bismil fuqara wal masakin, dengan nama fuqara masakin. Karena zakat itu kan diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi kalau di sini dengan fuqara, atas nama fuqara masakin, mereka ini tidak boleh menerima zakat atas nama fuqara masakin. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi bagi dirinya ini. Ya. Orang-orang yang dalam tanggungan mewajibkan nafkah dalam tanggungannya ini, maka dia tidak boleh memberikan zakatnya itu kepada mereka atas nama fuqara masakin. Tapi wa yajuzu daf'alahum bighairi hadaini wasfain kama idza kanu gharimin aw mujahidin. Tapi kalau selain dua sifat ini fuqara masakin, maka boleh. Misalnya mereka ini gharib, orang yang punya hutang, atau mujahid, ya, fisabilillah, mujahid ikut perang orang kafir, maka mereka boleh diberikan zakat. Wallahu a'lam. Tadi ada yang tanya tentang masalah zakat profesi. Pada pertemuan itu sudah dijelaskan bahwa zakat profesi ini pada zaman Nabi tidak ada. Pada zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada. Pada zaman Madzhab Arba'ah juga tidak ada zakat profesi. Padahal pada zaman-zaman itu sebenarnya profesi sudah ada itu ya. Profesi sudah ada. Profesi itu kan pekerjaan. Ada yang jadi khalifah, ada yang jadi bekerja sebagai jadi yang membantu khalifah itu ya. Berarti ada ya, kalau sekarang di perkantorannya khilafah. Ada juga yang berprofesi sebagai guru madrasah, kan ada. Tapi tidak ada satupun di antara imam itu yang mewajibkan zakat profesi. Tidak ada satupun yang mewajibkan zakat profesi. Zakat profesi itu adanya itu pada zaman-zaman sekarang ini. Ada salah seorang yang mempunyai pendapat bahwa orang yang punya pekerjaan profesi tertentu, maka dia
wajib mengeluarkan zakat dari profesinya. Dan yang pertama kali membuat paham pendapat ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Sementara Yusuf Al-Qaradawi ini bukan seorang mujtahid. Syaratnya pendapat itu bisa diterima jika memang ini pendapat seorang mujtahid. Padahal Yusuf Al-Qaradawi bukan seorang mujtahid. Kemudian kadar pembagiannya juga itu tidak jelas ya, apa campur-campur, 2,5% itu campur-campur. Itu kemudian yang perlu disampaikan, dan dulu sudah saya sampaikan, bahwa kewajiban membantu mereka yang membutuhkan ini tidak sebatas dalam masalah zakat. Artinya bukan berarti orang yang sudah lepas zakatnya, tanggung jawab zakatnya, karena dia secara aturan ketentuan itu dalam satu segi dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, tapi dia usahanya sukses. Maka dia kan termasuk orang kaya, orang mampu. Maka jika dia memang melihat kanan kiri saudara-saudara kaum muslimin itu sangat membutuhkan bantuannya, maka dia wajib membantu. Tidak boleh dia itu kemudian pejam mata, sudahlah, karena saya tidak wajib zakat, maka saya sudah aman. Bukan begitu. Bukan begitu juga. Dalam satu sisi, dia ini memang tidak wajib zakat, karena memang ketentuannya zakat itu ada aturan-aturannya. Tapi dalam satu sisi yang lain, dia ini kan orang kaya. Karena dia usahanya sukses. Uangnya miliaran, miliarder. Meskipun uang yang didapatkan itu bukan dari perkara-perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka dia tidak boleh pejamkan mata, harus buka mata. Siapa di antara kaum muslimin ini ya berhak dibantu, wajib dia membantu. Wajib dia membantu. Bukan berarti kemudian karena tidak wajib zakat, maka dia lepas tangan. Jadi kalau dia mampu melihat kaum muslimin ini kelaparan, sangat membutuhkan dia itu lepas tangan, maka dia akan terkena, dia berdosa, dia punya tanggung. Kemudian tadi ada tanyakan kalau zakat fitrah dibayar pada awal Ramadan, boleh. Pertengahan Ramadan juga boleh. Ya, pokoknya di dalam bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu dibayarkan di dalam bulan Ramadan, dengan di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Yang sunnahnya itu sebelum khotib naik mimbar, ya, di khotib Eid naik mimbar. Berarti menjadi sedekah ya kalau tidak wajib zakat tapi membantu. Ya iya. Ya. Kalau tidak wajib zakat tetapi membantu ya masuk sedekah. Karena yang wajib itu kan zakat. Jadi sedekah itu yang sedekah wajib termasuk zakat, dan itu ada ketentuan-ketentuannya sebagaimana ya kita jelaskan kemarin ini, ya ada 5, ya, ada 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Ada mawashi, asman, zuruh, thimar, urud, tijarah, dan itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu berarti kan tidak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau dia ini misalnya dengan usaha-usaha yang lain, dia menjadikan dia ini kaya,
meskipun dia tidak wajib zakat, berarti dia wajib membantu. Wajib membantu dengan hartanya itu ya, untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Wajib bagi dia jadinya, jadi wajib. Meskipun itu bukan termasuk zakat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan sholat biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.